atas nama hak asasi manusia sebagai warga negara yang punya hak politik, kami mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri. Bukan dalam konteks sengketa pemilu, tetapi sebagai upaya memperjuangkan hak sipil kami, hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik. Semuanya menghujat putusan. Nah, cuma tidak ada yang membuka apa sih sebenarnya masalah di KPU itu. Ada masalah dengan masalah pemilu. Artinya penyelenggara pemilu hari ini KPU juga harus berbenah. Tapi kalau penyelenggara pemilunya ini tidak profesional atau tidak berintegritas, maka masih jauh dari kata impian itu. Partai Prima membuka apa sebenarnya permasalahan, bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU, biar publik tahu, ya, biar publik tahu, karena publik punya hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga yang melaksanakan kepentingan untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam, Nurfardin. Malam. Assalamualaikum. Mungkin teman-teman, saya ingatkan beliau ini adalah mantan aktivis mahasiswa. Ya, yang sekarang lagi fokus di dunia praktisi juga. Ya. Jadi gini, Nurfardin sama rekan Doni. Kemarin siang kalau nggak salah, sore saya tiba-tiba di beranda medsos saya blok balik ada, saya bilang, sedikit kontroversi dan kehebohan di Republik ini terkait putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat terkait gugatan dari partai politik Partai Prima. Partai Prima. Ya, Partai Rakyat Adil dan Makmur. Iya. Jadi sepanjang sore dan tadi malam saya sampai jam 3 saya banyak melihat video yang di YouTube terkait masalah tersebut. Banyak para ahli yang saya dengar berbicara. Jadi artinya gini, kita bertujuan supaya ada pencerahan juga ke masyarakat karena ini menyangkut hajat Republik Indonesia lah. Masa depan karena bicara terkait dengan pemilu nih. Ya. Jadi gini, ada yang menarik di putusan tersebut dan banyak juga yang tanda kutip mencela akhirnya kepada putusan tersebut. Bagaimana Nurfardin melihat ini? Ya, sebagaimana yang lagi heboh nih Bang Roy ya, berita di beberapa media itu dengan judul penundaan pemilu. Ya. Itu yang lagi heboh. Tadi ya saya ada juga membaca artikel kemudian berita. Jadi dengan adanya putusan itu tafsir yang beredar seolah-olah pemilu kita tertunda katanya. Ya, itu akibat putusannya itu. Ya. Jadi tadi coba saya membaca dari amar putusan perkara itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu perkara nomor 757 Jakarta Pusat perkara nomor 757 PDTG 2022 yang putus pada tanggal 22 Maret 2023 ya. Memang yang saya baca di amar putusannya itu pertama menyatakan tergugat di sini KPU Republik Indonesia itu telah melakukan perbuatan melawan hukum MH, kemudian menghukum KPU tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta rupiah kepada Partai Prima, dan yang sangat menghebohkan ada menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Nah itu Bang Roy. Jadi yang kita bahas hari ini adalah persoalan putusan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, memang kalau mengacu ke hukum acaranya ini Bang Roy sama Rekan Doni, ini kan kita bersoal di perkara perdata perbuatan melawan hukum yang dimana tergugatnya adalah KPU, ini lembaga pemerintah. Ya, jadi kalau mengikuti hukum acaranya ini kontroversi, Bang Roy. Ya. Karena apa? Karena yang sepengetahuan dalam sekat hukum acaranya, ketika pemerintah yang digugat dengan dalil melawan hukum, maka ada kebijakan Mahkamah Agung itu melalui Perma nomor 2 tahun 2019. Di situ sudah dinyatakan secara jelas dan lugas kalau pejabat atau badan negara
ya yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka itu diadili di peradilan tata usaha negara. Itu jelas di pasal 2 ayat 1, kemudian ditegaskan kembali di pasal 11-nya, kalau ada perkara yang diadili di pengadilan negeri yang dimana tergugatnya adalah pemerintah dengan dalil melawan hukum, maka pengadilan negeri wajib memutus tidak dapat diterima alias NO. Ya. Nah itu dalam persoalan perspektif hukum acaranya, Bang Roy. Nah kemudian juga saya menyoroti di sini, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga selain bicara sengketa antara Partai Prima dengan KPU, kalau membaca amar putusan seperti ini dampaknya luas. Ketika menyatakan ini tidak melaksanakan tahapan pemilu, maka ini juga bukan hanya berdampak antara Partai Prima saja. Partai-partai politik yang lain pun juga kalau membaca putusan ini juga berdampak. Itu Bang Roy. Oke, saya ada yang menarik lah. Itu yang tadi malam terngiang-ngiang di telinga saya tuh, di pikiran saya. Sekarang sama-sama ngerti. Sebenarnya ke PN dalam hal ini kan sebenarnya kan person to person. Ya, kalau peradilan perdata kan privat. Ya. Ya. Tidak terkait dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat banyak. Tapi kalau putusan begini, ini saya nilai ini sudah sifat putusannya mempengaruhi kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk kepentingan partai politik yang lain yang sudah dinyatakan lolos oleh KPU pada saat itu. Ya, dan juga putusannya juga menghebohkan jadinya. Sangat heboh sekali, makanya tadi kan gini Pak Roy. Kalaupun kita bicara hukum acaranya, dalam hukum acaranya dikenal ada istilah unrehmatic overhasda, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Kalau ini diadili di ranah peradilan perdata, maka tindakan pemerintah tadi itu dia berdampak luas sehingga hukum acaranya harus diadili oleh PT UN. Gitu. Ya, itu maksud saya. Ya, jadi putusan seperti ini pun ini yang kita bisa prediksikan ke depan. Bagaimana cara mengeksekusinya, ya? Karena ini putusan dampaknya bukan hanya untuk Partai Prima, tapi juga untuk partai-partai yang lain. Ini juga akan menjadi masalah ke depan bagi peradilan. Katakanlah misalnya ingkrah, bagaimana cara mengeksekusinya? Ini kan jadi soal. Dalam konteks perdata ini jadi soal, karena untuk mengeksekusi putusan perdata, dia tidak boleh putusan itu mengakibatkan dampak yang sangat luas. Gitu. Oke. Baik, Kang Doni, gimana Kang Doni melihat ini? Baik, terima kasih Bang Roy. Jadi kalau kita berbicara secara konteks hukum acara, apa yang disampaikan Bang Parlin kita tidak bisa bantah seperti itu. Tapi kita perlu melihat dari sisi keadilan. Artinya apa yang dialami Partai Prima, kalau saya sebagai masyarakat yang juga secara konstitusi punya hak untuk menentukan pilihan, apa yang menjadi sebuah permasalahan yang dialami oleh Partai Prima, saya bisa melihatnya itu adalah sebuah kebuntuan untuk mencari keadilan. Ya, memang seharusnya kan untuk mencari keadilan itu tidak boleh ada kebuntuan. Tetapi konsekuensi daripada sebuah negara hukum, kita sebagai negara hukum, artinya peraturan perundang-undangan sudah meletakkan dasar-dasarnya. Nah, tapi sebelum ke situ, kita jangan hanya melihat bagaimana putusan ini kontroversi, kemudian dikritik oleh sejumlah praktisi, kemudian dikritik juga oleh para pengamat dan pakar-pakar hukum tata negara. Saya ingin menyampaikan lain daripada itu semua. Ya. Kalau hanya kita berbicara masalah kontroversi yang dibicarakan tentang putusan ini, maka sebenarnya sebelumnya juga kita pernah mendengar, melihat, menyaksikan tentang putusan kontroversi tahun 2010, yaitu tentang pemilihan kepala daerah di Kota Waringin Barat. Ya, kita masih ingat itu, yang mana pasangan pada saat itu adalah Sugianto Edi kalau nggak salah ya, itu oleh Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus yang juga ikut memeriksa dan menyidangkan daripada perselisihan hasil pemilihan umum itu adalah Profesor Mahfud MD. Itu secara langsung menyatakan mendiskualifikasi pasangan Sugianto Edi yang pada saat itu oleh KPU Kota Waringin Barat dinyatakan sebagai pemenang, dan kemudian langsung menyatakan juga pemenangnya adalah Ujang, kalau salah satu Ujang menyatakan pemenang Ujang sebagai itu. Nah, itu adalah kontroversi juga. Artinya kita jangan hanya melihat dari segi itu saja. Nah, saya mencoba membawa kita, artinya hal ini tidak mungkin ada kalau tidak ada sebelumnya sebab, atau kita
pergi dulu ke hulunya. Apa yang menjadi permasalahannya sebenarnya? Artinya upaya yang dilakukan oleh Partai Prima pada saat ini, ya, tentunya ada suatu persoalan yang menurut mereka itu tidak adil, ya, melanggar hak konstitusi mereka, yang mana sudah diatur oleh partai politik, ya, diatur oleh undang-undang partai politik, bahwasanya partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara. Nah, sehingga terjadilah permasalahan ini. Jadi sebelumnya juga saya melihat, ya, sebelumnya Partai Prima ini sudah mengupayakan di Bawaslu, kemudian dikabulkan sebagian, kemudian dia juga pernah mengupayakan secara hukum di Peradilan Tata Usaha Negara, yang pertama diskualifikasi, kemudian mengajukan lagi Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian permohonannya ini atau gugatannya tidak diterima. Nah, hingga artinya ini telah buntu upaya-upaya, artinya secara hukum yang disampaikan oleh para pakar hukum tata negara yang seharusnya dia berada di ranah tata usaha negara ini sudah buntu, sudah selesai. Akhirnya Partai Prima ini kemudian mengajukan gugatan, ya, perbuatan melawan hukum walaupun konteksnya administrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian dikabulkan. Oke lah, jadi gini, ada yang menarik. Kali kita semua harus bisa lebih paham. Hak politik itu tidak bisa dihilangkan. Tapi di satu sisi kan hukum acara juga harus tegak. Artinya gini, si partai tadi sudah menempuh sesuai konstitusinya kan. Jalur konstitusi. Nah, dia sudah menempuh ke Bawaslu, Dari mulai Bawaslu, dia ke PT UN. Nah, ini peradilan perdata. Akhirnya kan dia seolah-olah menemukan dead end, jalan buntu. Nah, tapi sebagaimana hak, dia tidak boleh kita permasalahkan dia menggugat di Peradilan perdata. Ya, di PN Jakarta Pusat. Nah, cuman ini bagaimana ini? Ya, jadi gini Bang Roy. Kita pahami dulu ketika seseorang atau kumpulan orang melakukan gugatan ke pengadilan, maka pengadilan itu sama, dia tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak ketika orang mengajukan gugatan atau tuntutan termasuk isi perdata. Nah, Partai Prima mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak boleh langsung menolak. Semua diperiksa. Dan saya lihat di sini di putusan perdata ini juga KPU selaku tergugat juga sudah mendalilkan eksepsinya mengenai kompetensi kewenangan absolut. Artinya sidang tadi kan sudah memeriksa saksi. Sudah mulai. Dari jawaban, gugatan. Sebagaimana sidang biasanya ya. Ya, terus. Nah, kemudian disinilah kita bicara kemandirian majelis hakim. Ya, ketika bicara perkara perdata 757 tadi kan ada majelis hakim. Ketua pengadilan pun itu tidak bisa mengintervensi majelis hakim memeriksa perkara itu, Bang. Ya. Nah, ketika majelis hakim dengan pendiriannya mengabulkan gugatannya, itulah putusan pertimbangannya. Nah, disinilah kita kembali lagi, terlepaslah tadi kita bicara ini seharusnya ini kamar hukum acara tuh, tapi kenapa diperiksa di perdata? Disinilah letak kemandirian hakim. Ya bisa jadi hakim yang mengadili perkara perdata ini dia sudah memeriksa dalil, jawaban, kemudian ada bukti, ada surat, ada saksi. Ya disinilah hakim, saya rasa dia dengan kemandiriannya dia menggali nilai-nilai kerasa keadilan, kemudian juga apa yang dialami Partai Prima selaku penggugat. Semua dinilai, Bang Roy. Tapi sebentar, Ray. Saya tadi malam juga ada terngiang salah satu di kepala saya mengenai putusan tersebut. Putusan tersebut apa tidak menabrak konstitusi? Ya jadi gini, Bang Roy. Kalau kita pemilu kan sudah 5 tahun sekali. Iya, jadi gini, Bang Roy. Kita harus menempatkan dulu, ada namanya peraturan perundang-undangan, ada namanya putusan pengadilan. Ini dua hal berbeda. Ya, yang kita bahas di sini putusan pengadilan. Kalau orang bertanya apakah putusan pengadilan semuanya harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan? Ada yang tunduk, ada juga putusan pengadilan itu dia keluar dari pakem peraturan perundang-undangan. Banyak loh, Bang Roy. Makanya kita lihat di Indonesia ini posisi hakim itu dia tidak melulu menjadi corong undang-undang. Bisa saja dia sebagai pembuat undang-undang, pembuat aturan. Contoh lah, Bang Roy. Misalnya kita tadi salah satunya putusan MK yang mendis salah satu pasangan calon menetapkan satu yang menang, ya.
itu kan kalau kita melihat secara konstitusi ya hak orang yang diri tadi hilang Bang Roy. Ya. Melanggar undang konstitusi juga kan. Tapi itulah putusan pengadilan. Contoh juga kita bicara putusan pengadilan yang bicara pra peradilan yang dulu tidak ada ternyata digunakan. Nah, Indonesia menganut sistem bahwa porsi hakim itu tidak melulu corong undang-undang, Bang. Ya, bisa saja dia melihat di sini dengan kacamata pertimbangannya, bisa dia memutus keluar dari pakem undang-undang. Nah, kalau mereka pihak yang merasa keberatan dengan putusan yang kontroversi tadi, maka keberatannya bisa dilakukan upaya hukum, misalnya banding. Ya, yang sekarang paling hanya itu yang bisa dilakukan kan? Ya pasti, Bang. Tidak ada yang lain. Ya kalau KPU tidak banding berarti ini putusan berkekuatan hukum tetap. Ini menjadi sesuatu yang harus serius kalau tidak banding. Ya, makanya saya berpikir tadi malam ini bagaimana? Artinya gini, berdasarkan putusan itu, tolong dikoreksi kalau saya salah. Berarti KPU kan harus mulai dari ulang, dari awal. Ya, kalau kita menghormati amar putusannya seperti itu, Bang. Ya kan dia semua tetap ulang, ulang lagi kan? Diulang dari awal tahapannya tadi. Kemudian juga ini amanatnya juga 2 tahun 4 bulan. Ini kalau ini yang dibaca ya seperti itu, Bang. Artinya bagi saya ini jadi gini, Bang Roy. Saya bukan hanya bicara putusan yang kontroversi, saya sepakat dengan Bung Kandoni tadi. Ini apa sih penyebab dari putusan ini? Ya. Tidak mungkin putusan ini muncul tiba-tiba kalau tidak ada sebabnya. Kalau saya baca sepintas, penyebabnya karena Partai Prima tidak terima atas perlakuan atau sikap dari KPU selaku penyelenggara pemilu. Gitu. Ya, memang saya agak ada bertanya, apa yang dilakukan KPU? Betul, Bang. Jadi karena kalau kita mengacu pada putusan berarti Reparmen Kandoni, berarti negara ini sampai tahap sekian udah buang duit nih. Ya bukan hanya buang waktu dan sebagainya. Kalau saya menilai gini, Bang, itulah konsekuensi dari bayaran mahal terhadap demokrasi. Ya betul. Ya, jadi kalau kita bicara konsep demokrasi tentu ada yang harus dibayar secara mahal. Nah, kita bicara di sini ada lembaga penyelenggaranya KPU. Permasalahan ini jangan dilihat hanya kacamata putusan yang kontroversi. Putusan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebab. Salah satu sebabnya adalah mungkin bisa jadi penyelenggara pemilu KPU hari ini ada masalah. Entah itu karena pelaksanaannya tidak profesional. Seperti tadi Bung Kandoni sampaikan, Partai Prima sudah memulai dari sengketa di Bawaslu. Ya. Dan kemudian Bawaslu ternyata memerintahkan ke KPU untuk melakukan verifikasi apa yang menjadi keinginan dari Partai Prima. Nah itu contoh nyata bahwa ada masalah dalam pelaksanaan tugas KPU itu. Ya memang kalau soal biaya demokrasi itu mahal, Bang, untuk bicara demokrasi ya, apalagi sangat memang mahal. Kalau saya buat pribadi ya, boleh menilai, ini pendapat saya pribadi, tiap tahun kos untuk demokrasi itu makin tinggi. Udah pasti, Bang Roy. Kalau kita bicara pemilu itu udah jadi beban APBN, beban negara, Bang Roy. Sementara menurut saya pribadi lagi-lagi ini hasilnya kurang memuaskan. Ya itulah konsep berdemokrasi yang sementara demokrasi juga yang dituntut bukan hanya kita selaku masyarakat yang harus cerdas, tapi penyelenggara negara KPU pun juga harus bersih, berintegritas, Bang Roy. Ya, itu supaya tidak ada masalah-masalah seperti ini, Bang Roy. Kalau itu saya kasih tanda seru dan tanda tanya. Gimana, Rekan Doni? Jadi seperti ini, Bang, ada yang saya sampaikan, yang saya tambahi. Terlepas dari perdebatan masalah putusan ini, saya ingin mengajak sebenarnya masyarakat, ya, mengajak juga para pakar ini agar seimbang, artinya sesuai dengan keilmuan, yaitu masalah keilmuan hukum tata negara. Kita juga melihat tadi ke hulu itu. Apalagi kan partai, ya, Prima ada menyampaikan bahwasanya mereka menduga ada kecurangan, ya, kecurangan verifikasi administrasi yang mengakibatkan mereka gagal sebagai peserta pemilu tahun 2024 ini. Ya, itu yang saya sesalkan tuh. Ya, aturannya Partai Prima juga buka aja lah. Apa masalahnya? Ya, ini kan lucu, Bang Kandoni ya. Ya. Partai Prima melakukan upaya melalui jalur hukum. Ya. Sementara ada partai yang kemarin dinyatakan KPU tidak lolos, hanya dengan berdebat-debat saja diloloskan. Ini juga menjadi tanda tanya besar, Bang Kandoni. Makanya kita mengetahui bahwasanya KPU ini adalah lembaga publik, lembaga negara. Menyangkut juga hak masyarakat luas. Memang kalau kita lihat tadi diajukan di pengadilan negeri, konteksnya perbuatan melawan hukum ini adalah ranah privat. Artinya ranah privat, ya benar saja kalau pendapat para pakar hukum tata negara menyampaikan ranah privat mengurusi ranah publik. Nah, oleh karena itulah saya juga menginginkan sebenarnya sebagai masyarakat menginginkan
Partai Prima ini karena sudah mendalilkan, menyampaikan bahwasanya menduga terjadinya kecurangan verifikasi ini, verifikasi administrasi ini, sampaikanlah secara rinci. Jadi sehingga tidak lagi perdebatan tidak hanya berfokus pada putusan itu, putusan yang kontroversi ini, namun juga ini perlu diperdebatkan apa kecurangan yang dilakukan oleh KPU ini dan KPU ini, bagaimana kecurangan itu. Nah, ini sebagai setelah nanti Partai Prima menyampaikan juga publik menilai, ya publik menilai dan juga mengawasi, apalagi kalau namanya lembaga negara harus diawasi. Artinya di dalam lembaga negara adalah orang-orang, ya sekumpulan orang lah saya katakan, manusia yang tidak lupa dengan kesalahan. Artinya kita tidak juga bisa mengatakan dan membenarkan oh KPU ini bersih. Nah, harapan saya di sini Partai Prima juga aktif menyampaikan apa sebenarnya bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU ini, ya sehingga semakin jelas, ya tidak, artinya selain ini semakin jelas, ini juga menghilangkan atau meminimalisir ya pemikiran atau perspektif publik terhadap Partai Prima. Jadi, ini ada permainan seperti itu. Memang ya, saya jadi sempat bertanya dalam hati, ini siapa sih Partai Prima? Kok sepertinya beda? Iya Bang Roy. Jadi artinya gini Bang Roy, kalau persoalan hari ini katanya pemilu ditunda gara-gara persoalan putusan pengadilan tadi, ya benar kata Bung Kandoni. Ayo kita buka. Sebenarnya permasalahan yang menjadi krusialnya apa? Apa yang dialami Partai Prima? Sampaikan ke publik. Nah, kemudian apa yang dikerjakan KPU? Sampaikan ke publik. Ya. Jangan mengkambing hitamkan majelis hakim. Ini juga menjadi soal kalau majelis hakim dikambing hitam. Saya tadi malam itu menarik. Saya nonton sampai jam 3 tuh. Artinya di masalah ini saya melihat ada yang aneh. Ada pakar-pakar yang biasanya berseberangan sama pemerintah, ada yang pro pemerintah. Cuman dari tadi malam saya ikuti semua ya. Semuanya hampir sama nih. Semuanya menghujat putusan. Nah, cuma tidak ada yang membuka apa sih sebenarnya masalah di KPU itu belum terbuka. Saya sampai sekarang masih tanda tanya ini. Ada apa ini? Karena Partai Berkarya sama-sama tahu tidak lolos. Ada partai-partai yang tidak lolos. Partai Umat Kemarin sempat tidak lolos, akhirnya lolos. Tidak banyak polemik. Tidak ada polemik seperti ini. Tidak ada polemik seperti ini. Nah, ini kok seperti ini? Itu jadi pertanyaan buat saya. Apalagi di putusan ya kalau nggak salah ya, putusan tersebut ada menyatakan bahwa serta-merta itu bisa dilakukan sekarang. Habis putusan tadi. Jadi tidak menunggu dia kasasi, tidak menunggu dia banding. Gimana melihat itu? Iya, kalau putusan amat putusan yang you vote before serta-merta itu dalam praktek, kalaupun terjadi banding ini tidak bisa langsung dilaksanakan orang. Karena juga untuk melaksanakan putusan serta-merta you vote before pengadilan negeri itu harus berkoordinasi dengan pengadilan tinggi kalau di tingkat banding. Ya. Kalau misalnya ada proses banding, kalau proses kasasi maka juga harus melalui koordinasi dengan Mahkamah Agung. Dan prakteknya ketika perkara ini belum inkrah, maka putusan serta-merta tidak bisa langsung dilaksanakan. Nah, itu yang jadi menarik gini lah. Jadi kadang-kadang di Indonesia saya lihat politik sama hukum dicampur-campur nih. Nah, itu Bang, saya tertarik. Jadi kalau ada persoalan hukum yang berkaitan dengan persoalan politik, ya ini kita harus jeli memandangnya, Bang. Ya. Saya sebagai orang hukum memang secara hukum acara putusannya kontroversi. Ya. Tapi kalau saya berpandangan dalam konteks politik, ini hak politik Partai Prima dong. Dia berjuang. Ya. Karena merasa dia tidak dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Nah, pertanyaannya hari ini, publik harus tahu kalau kita bicara konteks politik, maka di sini ada penyelenggara politiknya. Sudah benar belum penyelenggara politik ini KPU? Ini juga harus disoroti, Bang. Jangan cuma menyoroti majelis hakimnya. Oke. Jadi saya kira diskusi kita begitu. Terakhir sebagai ini dari lain apa harapannya? Iya, harapannya hari dengan adanya polemik ini masyarakat atau kita semua memahami bahwa masih ada masalah dengan masalah pemilu. Artinya penyelenggara pemilu hari ini KPU juga harus berbenah. Ya, kenapa ini sampai terjadi? Otomatis karena ada penyebab tadi Partai Prima dinyatakan tidak lolos. Ada masalah dalam misalnya verifikasi administrasi, kemudian masalah data-data. Ini juga harus menjadi perhatian supaya jangan sampai masyarakat kita ini pemilu ini kan ingin melahirkan menciptakan masa depan yang lebih baik. Tapi kalau penyelenggara pemilunya ini tidak profesional atau tidak berintegritas, maka masih jauh dari kata impian itu. Mungkin saya koreksi, mungkin berbenah sambil bersih diri kali ya. Harus seperti itu, Mbak. Ya kan nih, apa terakhir? Ya di sisi lain tadi Bang Parlin menyampaikan penyelenggara pemilu harus juga berbenah. Saya juga ingin menyampaikan harapan saya adalah Partai Prima membuka apa sebenarnya
permasalahan bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan oleh KPU, biar publik tahu ya, biar publik tahu, karena publik punya hak untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga yang melaksanakan kepentingan untuk masyarakat. Seperti itu Bang Roy. Oke, jadi saya sebagai penutup yang menarik sering di Indonesia itu adalah begitu putusan tersebut keluar, ada interpretasi berbeda antara satu dan yang lain. Itu biasa. Dan kadang-kadang bukan karena ini kan menjelang tahun politik lah. Ya, betul. Yang kita harapkan ini jangan menjadikan konflik atau perpecahan. Ya, Bang Roy. Itu jangan Betul. sampai putusan ini nanti membuat gaduh Iya. republik ini. Kita harus menyikapinya secara bijaksana, Iya. secara bijaksana ya. Bukan berarti kita harus menginginkan negara ini kacau, enggak. Setidaknya kita memahami yang mana persoalan memang itu persoalan, yang mana bukan persoalan. Jadi kita jangan sampai mudah diprovokasi gitu. Ya, saya juga berharap kos politik dan kos demokrasi kita yang selalu meningkat dari waktu ke waktu ini juga mudah-mudahan hasilnya akan lebih efektif, Le. Jangan sia-sia Insya Allah, terus. insya Allah. Masyarakat kasihan. Betul. Oke, teman-teman masyarakat Kalibata, sedemikian dulu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.